Lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei pemilihan umum terkini. Dari hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Rakalah yang memimpin. Sedangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menempati posisi kedua dan berselisih cukup besar dengan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun CSIS mencatat jumlah pemilih yang belum memutuskan juga cukup besar, lebih dari 10%. Sehingga peluang pemilu presiden berlangsung 1 putaran atau 2 putaran masih terbuka lebar. Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terkini. Survei ini dilakukan pada tanggal 13 hingga 18 Desember 2023 lalu. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan tingkat keterpilihan sebesar 43,7%. Di posisi kedua ditempati pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 26,1%. Sedangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati urutan 3 dengan 19,4%. Survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel sebesar 1.300 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dengan margin of error sebesar plus minus 2,7% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ini tingkat elektabilitas, jadi ketika survei kami lakukan, itu kita menanyakan bila saat ini Bapak Ibu sedang berada di bilik suara atau TPS, ya, siapakah yang akan Ibu Bapak pilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Survei yang kita lakukan pada 13 sampai 18 Desember, itu menunjukkan, saya dari paling awal ya, sesuai nomor urut, pasangan Amin Anies Baswedan dan Muhaimin di survei kita tingkat elektabilitasnya di angka 26,1%. Kemudian pasangan Prabowo dan Gibran di angka 43,7 ya. Dan pasangan Pak Ganjar Pak Mahfud 19,4 ya. Jadi saya ulangi ya. Saat survei kami lakukan di 13 sampai 18, kami menemukan bahwa elektabilitas pasangan 01 26,1, 02 43,7 dan 03 19,4. Ya. Kami juga menemukan bahwa masih ada 6,4% responden yang saat survei dilakukan dia mengaku rahasia, tidak mau memberikan jawaban pilihannya. CSIS kemudian merinci elektabilitas capres dan cawapres per wilayah. Wilayah terbagi ke dalam Sumatera, Jakarta Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah Yogyakarta, Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi Gorontalo, dan Maluku Papua. Hasilnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran hampir mendominasi elektabilitas di sejumlah wilayah. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin memiliki elektabilitas tinggi di Sumatera dan Jakarta Banten. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, unggul di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta. Sementara dalam survei yang digelar Indikator Politik Indonesia via telepon pada periode 23-24 Desember, pasangan Prabowo Gibran meraih angka 46,7%. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka makin meninggalkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih 24,5%, berselisih tipis dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang mencatat elektabilitas sebesar 21%. Sedangkan yang tidak tahu atau belum memutuskan sebanyak 7,8%. Survei indikator melibatkan 1.217 responden dengan wawancara via telepon serta margin of error sebesar 2,9%. Bercermin dari hasil survei sejumlah lembaga, tergambar pasangan nomor urut 2 memiliki elektabilitas tertinggi. Sementara jika pemilu 2 putaran, siapakah nanti yang akan unggul?
paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin atau paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud? Tim TV One mengabarkan. Survei terbaru CSIS diwarnai kejutan. Dalam survei ini pemirsa kita lihat tadi pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar berada di posisi kedua dan memiliki selisih persentase yang cukup besar dengan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini berbeda dengan hasil survei lembaga lain yang menempatkan Anies Baswedan di posisi terakhir dan berselisih tipis dengan Ganjar Pranowo. Ya, sedangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini makin kokoh di posisi pertama dengan elektabilitas jauh melampaui Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Akankah peluang satu putaran masih bisa terjadi? Jika berlangsung 2 putaran, kira-kira siapakah yang akan lolos? Apakah pasangan nomor urut 1 atau pasangan nomor urut 3? Kita akan membahasnya bersama Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, dan pengamat politik Hoirul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore, baik. Saya mau ke Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, bagaimana tren elektabilitas paslon nomor urut 1 dan 3 sejauh ini, Mas, yang terbaru? Ya baik, kita melakukan survei tepat sehari setelah debat pertama calon presiden dilakukan pada 12 Desember, mohon maaf. Itu debat pertama dan kita melakukan survei di 13 sampai 18 Desember 2023. Nah, kalau kita lihat temuan kita memang menunjukkan pasangan 02 di angka 43,7 dan 01 di angka 26,1 dan 03-nya 19,4. Dan dari hasil ini kita melihat memang saat ini kedua kemungkinan masih terbuka, apakah Pilpres kita akan berlangsung 1 putaran atau apakah akan berlangsung 2 putaran. Kami melihat di internal situasinya kedua peluangnya masih sama. Kenapa masih sama? Pertama tentu masih ada beberapa minggu lagi menjelang hari pencoblosan 14 Februari nanti. Aktivitas kampanye tentu akan punya pengaruh ya. Dan debat saya kira juga akan punya efek yang akan juga mempengaruhi pilihan pemilih. Oke. Nah, siapakah yang akan masuk pada putaran kedua ketika nanti kalau misalnya Pilpresnya berlangsung dalam 2 putaran, situasinya saat ini memang saya kira juga masih terbuka peluang yang sama bagi Pak Anies dan Pak Ganjar ya, meskipun di survei ini ditemukan bahwa selisih antara 01 dan 03 memang cukup besar di sekitar 6%, tetapi 2 peluangnya masih sama-sama terbuka saya kira untuk menentukan siapa yang akan masuk di putaran kedua kalau terjadi 2 putaran, karena masih ada debat ya, masih ada aktivitas-aktivitas kampanye yang dilakukan oleh partai politik. Oke, Mas Arya, dengan margin of error berapa selisihnya beda unggul Anies sebesar 6% dibandingkan dengan Ganjar Mahfud? 6% itu apakah margin of errornya cukup besar? Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan selisihnya cukup besar sekarang 6%? Karena kan hasil survei yang lainnya selisihnya tipis-tipis, Mas, cuma 2%, 1% seperti itu. Ya, kita dalam pelaksanaan survei tentu memastikan betul bahwa proses pelaksanaan survei sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah, kaedah-kaedah akademik, dan tentu kendali mutu yang ketat ya. Tentu juga kode etik. Dan kami meyakini bahwa survei yang kita lakukan dengan persiapan yang cukup matang dan kerja-kerja kendali mutu yang sangat ketat, hasilnya mudah-mudahan bisa mencerminkan situasi yang terjadi pasca debat ya. Oke. Nah, tentu beda lembaga, tentu beda pendekatan yang dilakukan ya. Misalnya tadi disebutkan indikator politik itu melakukan proses surveinya melalui generate nomor telepon dan double sampling melalui telepon. Kita di CSIS melakukannya tatap muka. Tentu perbedaan metodologi itu tentu bisa saja mempengaruhi hasil yang didapatkan oleh lembaga survei. Margin of error berapa, Mas Arya? Kita margin of error di 2%-an ya, 2,7% ya, plus minus ya. Okay. Dan kalau kita lihat memang ada beberapa indikasi yang menunjukkan kenapa misalnya pasangan Pak Mahfud dan Pak Ganjar ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, mohon maaf itu mengalami angkanya berada di bawah 20% ya. Pertama, kalau kita lihat dari sisi sebaran tadi data yang ditunjukkan ya, itu menunjukkan pada beberapa basis utama PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah dan Yogyakarta, kemudian Bali dan beberapa provinsi lain di Indonesia Timur
itu belum sepenuhnya maksimal atau optimal untuk mendongkrak suara Pak Ganjar ya. Misalnya di Jawa Tengah misalnya itu yang seharusnya bisa didapatkan di atas angka 70% misalnya, itu justru tidak optimal yang didapatkan oleh Pak Ganjar. Sementara kalau kita lihat dari sisinya pasangan 01, kita melihat pada beberapa zona, terutama zona di Sumatera, DKI, dan Jawa Barat, cukup mampu menjaga atau mengamankan suara ya. Jadi itu yang mungkin juga, selain tentu juga saya kira adalah soliditas mesin partai ya. Baik. Yang juga memberikan bantuan ya, berkontribusi juga pada suara pasangan calon. Oke, tadi juga disampaikan Mas Arya bahwa debat juga berkontribusi ya untuk menaikkan elektabilitas. Kemudian ada agenda kampanye juga. Tapi kita juga pengen tahu sebenarnya seberapa berpengaruhkah kampanye, kemudian juga mungkin melihat sosok itu cukup berpengaruh nggak terhadap elektabilitas dari calon ataupun paslon dari Pilpres 2024 ini. Tapi nanti dijawab ya Mas Arya, kita jeda dulu. Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi. Juru bicara TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, angkat bicara mengenai hasil survei terbaru dari CSIS mengenai elektabilitas paslon peserta Pilpres 2024. Jubir TPN Ganjar Mahfud menghormati hasil survei namun juga mempertanyakan hasil survei tersebut. Terkait hasil survei terakhir dari CSIS, kami dari tim pemenangan nasional Pak Ganjar maupun Pak Mahfud sesungguhnya selalu menganggap apapun hasil survei dari lembaga manapun sebagai masukan bagi kami. Namun tentu kami juga berusaha untuk melihatnya secara utuh dan kritis karena akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir lembaga-lembaga survei merilis hasil-hasil survei yang tautan atau rentang suaranya perbedaannya terlalu jauh antara satu sama lain. Jadi dan ini betul-betul melanggar prinsip soal margin of error yang biasanya tidak sampai 3%. Jadi margin dari kesalahan survei itu dicanangkan oleh lembaga-lembaga survei itu tidak sampai 3%, sedangkan perbedaan dari satu hasil lembaga survei satu dengan yang lainnya itu bisa sampai 6 bahkan 10%. Jadi ini juga agak membingungkan, tapi kami tetap berpikir positif tentang teman-teman yang berada di lembaga survei dan itu akan tetap menjadi evaluasi kami. Baik, kita lanjutkan dialog kita dan kita sudah terhubung dengan pengamat politik Mas Hoirul Umam. Mas Hoirul Umam, ini kalau melihat pertarungan dari ketiga capres dan cawapres ini kan hasil survei elektabilitas mereka ini kan nomor 2 yang unggul jauh di atas, kemudian nomor 1 dan 3 ini saling bersaing. Kalau Mas Hoirul sendiri melihat persaingan ketiganya ini seperti apa, Mas? Ya, memang sejauh ini terjadi sebuah proses dinamika elektabilitas yang cukup kompetitif. Tetapi memang di fase pasca pendeklarasian capres-cawapres pada momentum di penghujung Oktober yang lalu, memang ada sebuah situasi di mana terjadi migrasi pemilih yang cukup signifikan ketika Gibran dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo, terutama dari elemen pemilih dan juga simpatisan Jokowi non-PDIP yang selama ini dinikmati oleh PDIP sebagai bagian dari kutel efek atau efek ekor jas yang besarnya bisa sekitar 5-7% dan dinikmati sebagai kutel efek di Pilpres 2014 dan juga 2019. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya membuat elektabilitas dari 03 menjadi agak problematik, sehingga kemudian terjadi reorientasi strategi bagaimana yang semula menyerang pemerintah Jokowi secara keras, menuding sebagai Orde Baru, bahkan Orde Baru Plus, melakukan intervensi kekuasaan, lalu kemudian beberapa minggu ini dilakukan perbaikan strategi dengan memperbaiki narasi di mana tetap mencoba melekatkan Jokowi sebagai bagian dari PDIP. Nah, oleh karena itu situasi ini yang tampaknya kemudian dimanfaatkan juga oleh kubu 01 untuk terus meningkatkan elektabilitas. Dan kalau misal kita cermati hasil dari debat Pilpres kemarin tampaknya juga berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap kesiapan sekaligus juga kapasitas
dari masing-masing pasangan capres-capres. Hasil dari debat Pilpres kemarin terkait dengan konteks capres, tampaknya Anies bisa menunjukkan distinctive strategi, tetapi dalam konteks yang sama di debat capres, Gibran justru tampil juga cukup kompetitif dengan menjawab tudingan dan juga kekhawatiran sejumlah pihak bahwa dia tidak akan tampil cukup meyakinkan dan sebagainya, tetapi kemarin bisa meyakinkan sejumlah elemen dengan narasi tawaran kebijakan yang tidak kalah dengan Profesor Mahfud MD dan juga Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dari 01. Nah, situasi ini yang tampaknya per hari ini belum ada satu dinamika yang cukup signifikan. Posisi 02 masih menempati posisi pertama dan itu konsisten di hampir semua lembaga survei yang ada. Sementara prediksi di posisi kedua tampaknya memang didominasi oleh perbedaan cara pandang, termasuk hasil temuan dari berbagai lembaga survei yang tentu secara metodologis kita berharap tentu bisa dipertanggungjawabkan dari teknik sampling, kemudian teknik pengambilan data, meskipun tentu ada sejumlah potensi error, baik dalam konteks pengambilan data, kemudian kesesuaian dari enumerator mengambil data dari para responden. Semua itu memungkinkan bagi terjadinya situasi di mana kemudian terjadi sampling error yang sudah diantisipasi. Oleh karena itu, kita akan menunggu kepastian dan kemungkinan bagaimana 01 atau 03 apakah yang tampil lebih kompetitif untuk maju di putaran kedua atau tidak. Tapi 02 tampaknya masih cukup mendominasi di sana. Ya, Mas, yang menarik dari survei CSIS ini untuk kita melihat bagaimana prospek di antara kedua, 1 dan 3 ini untuk bisa misalkan maju ke 2 putaran. Yang pertama, tadi saya sempat menanyakan bahwa margin of error ini sekitar di angka 2%-an lebih. Kemudian selisih suaranya antara 1 dengan 3 maksud saya ini sebesar 6%. Kemudian di situ juga ada data soal yang belum menentukan pilihan atau undecided voters itu sebanyak 10%. Nah, apakah dengan data-data yang ini bisa menunjukkan yang mana yang paling potensial atau ini sangat masih tentatif, masih ada lebih dari 40-an hari lagi untuk menuju pencoblosan suara, Mas Umam? Sangat tentatif, karena bagaimanapun juga saat ini masih masuk dalam 2 fase debat dan kita masih akan menyaksikan 3 fase debat dan di level itu akan terlihat mana yang disiplin dalam berargumen, mana yang kemudian memungkinkan menciptakan error atau ketidakdisiplinan dalam berargumen sehingga kemudian di level itu berpotensi mendegradasi kredibilitas dan juga elektabilitas atau sebaliknya semakin mengkonsolidasikan basis pemilih loyalnya. Maka per hari ini tampaknya masih cukup tentatif, Mbak. Tetapi Mas, bagaimanapun juga tapi gini Mas, cukup menarik kemarin kalau kita lihat setelah 1 hari pasca debat, untuk debat yang putaran kedua, untuk Caimin ini mendapatkan sentimen negatif dari hasil data sebuah lembaga namanya Drone Emprit yang menunjukkan bahwa tampaknya perbincangan negatif paling banyak disebutkan tapi juga cukup negatif sentimennya adalah Caimin. Tapi justru dari hasil survei menunjukkan bahwa tampaknya yang nomor 1 ini justru lebih unggul Mas dari hasil survei terakhir CSIS. Ya. Saya pikir salah satu yang kemudian memungkinkan terjadinya konsolidasi basis dukungan kuat terhadap 01 adalah dari positioning mereka terhadap pemerintah saat ini. Karena bagaimanapun juga 01 posisinya relatif lebih clear dengan mengajukan narasi perubahan di mana kritik-kritik tajam dihadirkan kepada struktur kekuasaan saat ini. Lalu di 02 narasinya juga clear, yaitu membangun narasi keberlanjutan. Bahkan tidak ada debat apakah kemudian di 02 akan melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi saat ini atau tidak. Semua sudah clear. Nah, yang menjadi problem adalah narasi yang diajukan oleh 03 ketika di satu sisi mengakomodir narasi keberlanjutan, tetapi di saat yang sama evaluasi kritis juga diajukan. Dalam konteks ini terjadi kemudian kegamangan pada level pemilih, terutama tadi adalah basis pemilih loyal Jokowi, non-PDIP yang secara party ID bukan PDIP, tetapi selama 2 kali Pilpres kemarin menjadi kutel effect yang bisa mencapai angka 7% dinikmati oleh PDIP. Situasi ini yang kemudian membuat migrasi pemilih yang harus diantisipasi betul oleh PDIP sekaligus tim sukses dari Ganjar Mahfud itu sendiri. Maka di level ini kemarin performance dari Caimin to some extent memang ada catatan karena lebih banyak mengelaborasi gimmick
selepet yang tampaknya kurang begitu mendapatkan respon dan juga reaksi yang cukup positif dari audiens dan juga dari masyarakat secara umum. Tetapi di dalam konteks positioning relatif lebih clear, sehingga kemudian skeptis masyarakat pemilih pro perubahan itu terkonsolidasi cukup memadai. Meskipun secara umum dari hasil temuan survei yang dilakukan beberapa waktu lalu, praktis basis pemilih perubahan itu hanya 40%. Nah, oleh karena itu, apakah kemudian mampu dikonsolidasikan atau tidak, saya pikir semuanya akan bergantung pada momentum ke depan. Tetapi di saat yang sama, pro keberlanjutan juga cukup signifikan, dan konsolidasi basis 02 juga semakin kuat. Dan yang tidak kalah penting, performance dari Gibran di debat kemarin tampaknya kemudian mampu membalik cara pandang dan juga sikap a priori dari masyarakat umum yang selama ini agak underestimate atau meremehkan kredibilitas dan performance Gibran selama masuk di panggung politik nasional ini. Baik, terakhir mungkin saya mau ke Mas Arya lagi nih. Mas Arya, kalau kita lihat kan saat ini paslon nomor 2 ini kan jauh unggul ya dibandingkan nomor 1 dan juga nomor 3. Nah, jika nanti putaran kedua, kira-kira apakah kondisinya masih akan sama, mereka akan tetap unggul atau mungkin nanti justru akan bersaing ketat nih nanti di putaran kedua? Apakah nanti 1 ataupun 3 nanti bisa mendekati ataupun juga mengungguli ataupun bersaing ketat tipis dengan paslon nomor 2? Baik, terima kasih. Baik, pertama saya kira semua kemungkinan masih terbuka ya. Dan semua kemungkinan bisa terjadi juga saat putaran kedua terjadi nantinya. Kalau memang akan terjadi putaran kedua. Apa kemungkinan itu? Kemungkinannya adalah ketika terjadi 2 putaran, itu tentu persepsi masyarakat dan pemilih terhadap pasangan capres tertentu tentu akan berbeda. Ada mungkin kandidat yang akan mendapatkan momentum, tapi pada saat yang sama juga mungkin ada kandidat yang akan kehilangan momentum. Nah, dalam kondisi yang kompetitif seperti itu, memang saat ini kita belum bisa dengan tepat memprediksi kemungkinan-kemungkinan bagaimana kalau yang masuk ini adalah A dan B atau B dan C gitu ya. Semuanya sekarang kemungkinannya masih terbuka, dan ketika terjadi 2 putaran, apakah saat ini Pak Prabowo leading di angka 40-an, apakah akan terus leading atau apakah akan drop atau apakah akan stagnan nanti atau akan bersaing ketat dengan penantangnya, itu sebenarnya kita juga belum sepenuhnya bisa memprediksi dengan tepat ya. Karena momentum-momentum politik ke depan pasti akan terjadi ya. Dan situasi-situasi tren-tren baru juga masih akan terjadi. Saya ambil contoh satu misalnya soal debat. Debat saya kira adalah salah satu tren baru politik Indonesia, ya. Dan ke depan debat akan punya posisi penting di pemilih kita. Kenapa dia penting? Karena pertama kalau kita lihat dari proporsi pemilih yang belum mantap, ada sekitar 12%-an pemilih yang akan mengubah pilihannya setelah mereka mendengarkan putaran debat, ya. Dan dari sisi waktu ada sekitar 5,8% pemilih yang juga akan menentukan pilihannya setelah putaran debat selesai. Jadi ini tren baru ke depan dan jadi posisinya penting di pemilih. Untuk itu kita harapkan para capres benar-benar mempersiapkan performa yang terbaik, program-program yang terbaik untuk memastikan atau meyakinkan pemilih. Dan saya kira juga menurut saya debat ini juga akan satu variabel penting juga untuk menentukan apakah pilpres kita ke depan akan berlangsung 1 atau 2 putaran gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Arya Fernandes selaku Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS dan juga Mas Hoirul Umam selaku pengamat politik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.